Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarah Mesir kuno diwarnai dengan periode kerajaan-kerajaan yang stabil, dan periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemaic sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, terutama ditandai dengan irigasi teratur terhadap lembah Nil, pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan suku bangsa lain, pada beberapa periode yang berbeda. Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi, yang berada di bawah pengawasan sosok Firaun. Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno antara lain, teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelis, pengetahuan matematika, teknik pengobatan, sistem irigasi dan agrikultur, kapal pertama yang pernah diketahui, teknologi tembikar glasir bening dan kaca, seni dan arsitektur yang baru, sastra Mesir kuno, dan traktat perdamaian pertama yang pernah diketahui. Mesir telah meninggalkan warisan yang abadi. Seni dan arsitekturnya banyak ditiru, dan barang-barang antik buatan peradaban ini dibawa hingga ke ujung dunia. Reruntuhan-reruntuhan monumentalnya menjadi inspirasi bagi pengelana dan penulis selama berabad-abad. Firaun adalah raja yang berkuasa penuh atas negara, setidaknya dalam teori, dan memegang kendali atas semua tanah dan sumber dayanya. Firaun juga merupakan komandan militer tertinggi dan kepala pemerintahan, yang bergantung pada birokrasi pejabat untuk mengurusi masalah-masalahnya. Yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi adalah orang kedua di kerajaan, sang wazir, yang juga berperan sebagai perwakilan raja yang mengkoordinir survei tanah, kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan arsip-arsip kerajaan. Di level regional, kerajaan dibagi menjadi 42 wilayah administratif yang disebut nome, yang masing-masing dipimpin oleh seorang nomark, yang bertanggung jawab kepada wazir. Kuil menjadi tulang punggung utama perekonomian yang berperan tidak hanya sebagai pusat pemujaan, namun juga berperan mengumpulkan dan menyimpan kekayaan negara, dalam sebuah sistem lumbung dan perbendaharaan, dengan meredistribusi biji-bijian dan barang-barang lainnya. Sebagian besar perekonomian diatur secara ketat dari pusat. Bangsa Mesir kuno belum mengenal uang koin hingga periode akhir, sehingga mereka menggunakan sejenis uang barter berupa karung beras, dan beberapa deben, satuan berat yang setara dengan 91 gram tembaga atau perak sebagai denominatornya. Pekerja dibayar menggunakan biji-bijian, pekerja kasar biasanya hanya mendapat 5 karung atau 200 kg biji-bijian per bulan, sementara mandor bisa mencapai 7 karung atau 250 kg per bulan. Harga tidak berubah di seluruh wilayah negara, dan biasanya dicatat untuk membantu perdagangan, misalnya kaus dihargai 5 deben tembaga, sementara sapi bernilai 140 deben. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, uang koin mulai dikenal di Mesir. Awalnya koin digunakan sebagai nilai standar dari logam mulia,
dibanding sebagai uang yang sebenarnya, baru beberapa abad kemudian uang koin mulai digunakan sebagai standar perdagangan. Masyarakat Mesir kuno ketika itu sangat terstratifikasi, dan status sosial yang dimiliki seseorang ditampilkan secara terang-terangan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, namun demikian hasil pertanian dimiliki dan dikelola oleh negara, kuil, atau keluarga ningrat yang memiliki tanah. Petani juga dikenai pajak tenaga kerja, dan dipaksa bekerja membuat irigasi atau proyek konstruksi menggunakan sistem korve. Seniman dan pengrajin mempunyai status yang lebih tinggi dari petani, namun mereka juga berada di bawah kendali negara, bekerja di toko-toko yang terletak di kuil dan dibayar langsung dari kas negara. Juru tulis dan pejabat menempati strata tertinggi di Mesir kuno, dan biasa disebut kelas kilt putih, karena menggunakan linen berwarna putih yang menandai status mereka. Perbudakan telah dikenal, namun bagaimana bentuknya belum jelas diketahui. Mesir kuno memandang pria dan wanita, dari kelas sosial apapun kecuali budak, sama di mata hukum. Baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memiliki dan menjual properti, membuat kontrak, menikah dan bercerai, serta melindungi diri mereka dari perceraian dengan menyetujui kontrak pernikahan, yang dapat menjatuhkan denda pada pasangannya bila terjadi perceraian. Dibandingkan bangsa lainnya di Yunani, Roma, dan bahkan tempat-tempat lainnya di dunia, wanita di Mesir kuno memiliki kesempatan memilih, dan meraih sukses yang lebih luas. Wanita seperti Hatshepsut dan Cleopatra bahkan bisa menjadi Firaun. Namun, wanita di Mesir kuno tidak dapat mengambil alih urusan administrasi, dan jarang yang memiliki pendidikan dari rata-rata pria ketika itu. Sistem hukum di Mesir kuno secara resmi dikepalai oleh Firaun, yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, serta menjaga hukum dan ketentraman, sebuah konsep yang disebut masyarakat Mesir kuno sebagai Ma'at. Meskipun belum ada undang-undang hukum yang ditemukan, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa hukum di Mesir kuno dibuat berdasarkan pandangan umum tentang apa yang benar, dan apa yang salah, serta menekankan cara untuk membuat kesepakatan dan menyelesaikan konflik. Dewan sesepuh lokal, yang dikenal dengan nama Kenbet di Kerajaan Baru, bertanggung jawab mengurus persidangan yang hanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kecil. Kasus yang lebih besar termasuk diantaranya pembunuhan, transaksi tanah dalam jumlah besar, dan pencurian makam diserahkan kepada Kenbet besar, yang dipimpin oleh wazir atau Firaun. Penggugat dan tergugat diharapkan mewakili diri mereka sendiri dan diminta untuk bersumpah, bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, negara berperan baik sebagai jaksa dan hakim, serta berhak menyiksa terdakwa dengan pemukulan untuk mendapatkan pengakuan, dan nama-nama lain yang bersalah. Tidak peduli apakah tuduhan itu sepele atau serius, juru tulis pengadilan mendokumentasikan keluhan, kesaksian, dan putusan kasus untuk referensi pada masa mendatang. Hukuman untuk kejahatan ringan diantaranya pengenaan denda, pemukulan, mutilasi di bagian wajah, atau pengasingan, tergantung kepada beratnya pelanggaran. Kejahatan serius seperti pembunuhan dan perampokan makam, dikenakan hukuman mati seperti pemenggalan leher, penenggelaman, atau penusukan. Hukuman juga bisa dikenakan kepada keluarga penjahat. Sejak pemerintahan Kerajaan Baru, Oracle memiliki peran penting dalam sistem hukum, baik pidana maupun perdata. Prosedurnya adalah dengan memberikan pertanyaan, ya atau tidak, kepada dewa terkait sebuah isu. Sang dewa, diwakili oleh sejumlah imam, memberi keputusan dengan memilih salah satu jawaban, melakukan gerakan maju atau mundur, atau menunjuk pada selembar papirus atau ostrakon. Penaklukan Mesir oleh Muslim dilakukan ketika Mesir masih merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Pada dasawarsa sebelumnya,
wilayah tersebut diduduki oleh Kekaisaran Sasaniyah di bawah pimpinan Khosrau kedua 616 hingga 629 Masehi. Kaisar Heraklius berhasil merebut kembali Mesir, tetapi akhirnya dikuasai oleh pasukan Rashidin 10 tahun kemudian. Sebelum serangan ke Mesir dimulai, tentara Muslim telah merebut Levan dan menghancurkan sekutu Arab Romawi Timur, Ghassaniyah. Akibatnya Romawi Timur rentan terhadap serangan-serangan dari luar. Penaklukan Muslim Arab 632–750 Masehi, juga disebut penaklukan Islam atau penaklukan Arab, dimulai sejak masa Nabi Muhammad hingga setelah kematiannya. Ia mendirikan pemerintahan bersatu yang baru di Jazirah Arab, yang di bawah kekhalifahan Rashidin dan Umayyah, mengalami ekspansi besar-besaran kekuatan Arab di luar Jazirah Arab, dengan wilayah kekuasaan yang terbentang dari India Barat Laut, melewati Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika Utara, Italia Selatan, Semenanjung Iberia, hingga Pirenia.